Mutilasi. Kata itu saja cukup membuat bulu kuduk berdiri. Di balik setiap kasus, ada kisah kelam yang tak terbayangkan. Kejahatan ini bukan sekedar tindak pidana pembunuhan saja, melainkan sebuah manifestasi sadisme yang menggerogoti nalar kemanusiaan. Sepanjang tahun, publik di Indonesia berulang kali dikejutkan dengan rentetan kasus pembunuhan sadis yang diakhiri dengan mutilasi, menciptakan trauma kolektif dan pertanyaan besar tentang sisi gelap psikologi manusia. Jumlah kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang mencemaskan. Meski tidak ada data statistik yang komprehensif dan angka pasti yang dirilis secara berkala, namun setiap kasus yang terungkap menjadi sorotan tajam dan menambah daftar panjang kekejian yang pernah terjadi. Dari kasus-kasus lama yang fenomenal hingga insiden terbaru, tren kejahatan ini seakan tidak pernah surut dan terus menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum. Pola yang terlihat dari berbagai kasus mutilasi ini seringkali melibatkan motif pribadi yang kuat. Polisi menjawab di episode kali ini akan memberikan ringkasan beberapa kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2020, setidaknya ada 2 kasus mutilasi yang diungkap polisi. Kasus pertama terjadi di Kalibata City, Jakarta. Korban Rinaldi Harley Wismanu dibunuh dan dimutilasi oleh sepasang kekasih di sebuah apartemen. Motifnya perampokan. Kasus kedua terjadi di Bekasi, seorang remaja memutilasi seorang pemuda dan jasad korban ditemukan di dalam sebuah koper. Kasus mutilasi juga terjadi di Jawa Barat. Pada tahun 2017 ditemukan jasad korban mutilasi di Teluk Jambe, Karawang. Kasus serupa juga terjadi di Bandung pada tahun 2019. Seorang PNS dibunuh dan dimutilasi di sebuah rumah kontrakan. Dan di tahun 2025 terjadi kasus pembunuhan dan mutilasi yang menghebohkan di Cianjur. Seorang nenek dan 1 balita dibunuh dan dimutilasi oleh anak kandung dan suami dari korban. Jasad korban kemudian dibakar dan dibuang di lokasi yang tak jauh dari rumah korban yang menjadi tempat kejadian perkara. Polisi juga berhasil mengungkap kasus mutilasi yang terjadi di Jawa Timur. Pada tahun 2019 di Kota Malang, seorang tukang pijat membunuh dan memutilasi korbannya hingga menjadi 9 bagian. Pada tahun 2025 di Ngawi, ditemukan mayat perempuan yang dimutilasi di dalam koper. Pelakunya adalah suami korban sendiri. Dan baru-baru ini, kasus mutilasi juga membuat geger di Mojokerto. Pelaku membunuh dan memutilasi korban yang merupakan kekasihnya sendiri menjadi ratusan bagian. Potongan tubuhnya dibuang ke hutan dan sebagian masih disimpan di kamar kos korban. Selain itu, kasus mutilasi juga ditemukan di Belitung Selatan, Kalimantan Selatan. Ditemukan mayat tanpa kepala di wilayah ini di tahun 2021. Pada tahun 2022, kasus mutilasi terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Seorang pelajar membunuh dan memutilasi pacarnya karena cemburu. Kasus-kasus ini menjadi bukti nyata bahwa motif di balik kejahatan sadis ini bisa sangat beragam, mulai dari masalah asmara yang berujung dendam, tekanan ekonomi, emosi yang tak terkendali, dan lain-lain. Namun tindakan mutilasi itu sendiri adalah manifestasi dari emosi yang meledak dan upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan. Kekejian ini tidak hanya bertujuan menghilangkan nyawa, tetapi juga menghancurkan martabat korban dan menyisakan kengerian bagi mereka yang menemukannya. Telah terjadi pembunuhan yang direncanakan di Kecamatan Sukarsemi. Ini berawal dari warga bersama Dede dan Andi menemukan tengkorak kepala dan rahang di kebun pada saat membersihkan rumput.